Ancaman. Damar dapat menangkap tatapan iri dalam mata Angga. Melihat itu membuat jantung Damar sedikit bergetar. Kelihatannya si Angga suka dengan Lisa, makanya Damar dapat merasakan pancaran permusuhan sejak kedatangannya ke sini. Tapi Damar juga tidak bermaksud meladeni pria itu. Dia membenci orang dari keluarga Ardiansyah, tapi tidak berarti dia membenci semua orang. Dia hanya ingin membuktikan kalau dia tidak bersalah. Dia tentu tidak akan membiarkan orang yang menjebaknya kabur. Tentang Angga, Damar sama sekali tidak tertarik. Tetapi, itu tidak berlaku untuk orang yang berani mengusik dirinya. Damar tidak memedulikan Angga, tapi Angga tidak terlihat ingin membiarkan Damar begitu saja. Angga tersenyum dingin melihat ke arah Damar sambil berkata, "Ah, Damar, padahal kamu dulu termasuk anak baik-baik dalam keluarga Ardiansyah. Ya, walau tidak sebanding dengan aku yang ahli waris di keluarga utama ini, tapi kamu anak yang paling disukai antara semua golongan muda di keluarga cabang. Pada saat acara keluarga tahunan, kamu selalu diatur duduk di sebelah kakak. Keluarga kita terang-terangan ingin membuatmu menjadi tangan kanan terpercaya kakak. Sayang sekali, kamu mengambil jalur yang salah. Sekarang kamu justru jatuh ke tingkat harus menjadi manekin," ujar Angga mencela lalu melanjutkan. "Yah, untuk orang sepertimu yang masuk penjara selama bertahun-tahun, pasti sangat sulit untuk mencari pekerjaan." Damar mengangkat alisnya. Lisa membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu tapi dia terhenti. Sepertinya dia tidak berani mengusik Angga. Sedangkan di sebelahnya, Audrey menyela, "Angga, kamu jangan keterlaluan. Damar adalah orang yang diundang Lisa menjadi manekin gratis untuk kita. Kata-katamu sangat kurang ajar. Awalnya hari ini Lisa hanya mengajakku, tapi kamu memaksa ikut saat mendengar kami membicarakannya. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, lebih baik kamu pergi saja." "Tidak ada masalah, kan?" Damar melirik Audrey dengan pandangan kaget. Gadis ini, berani juga dia. Orang yang berani berbicara seperti itu dengan anggota keluarga Ardiansyah di kota LH tidaklah banyak. Raut wajah Angga sedikit berubah. Dia terlihat seperti ingin menyerang balik tapi dia kemudian menutup mulutnya. Lisa menarik lengan Damar. "Damar, kamu tidak usah memedulikan dia. Ayo, kita ke ruang melukis saja." Damar mengangkat bahu tanda tidak keberatan. "Tidak masalah." Melihat Lisa memeluk lengan Damar atas inisiatif dia sendiri, api kemarahan dapat terlihat di mata Angga. Dengan tatapan benci Angga melotot ke arah Damar lalu mengikuti yang lain memasuki gedung kantor. Sambil menggertakkan gigi, dia berbisik di belakang, "Lihat saja, nanti aku pasti akan membuatmu malu sampai ingin mati." Mereka berempat bersama-sama berjalan ke ruang melukis. Tidak bisa dipungkiri, orang kaya memang mengerikan. Lisa yang masih seorang anak kuliahan tapi dia bisa mendapat satu lantai khusus untuk ruang melukis pribadi. Di setiap sudut ruangan ini terpencar berbagai alat melukis. Setelah memasuki ruangan, Lisa tiba-tiba berkata, "Omong-omong, kita butuh waktu sekitar 2 jam untuk melukis. Walaupun kamu merasa lelah, kamu harus bisa tahannya. Nanti setelah kita selesai gambar, aku akan mentraktirmu makan siang." Damar tersenyum lalu menjawab, "Tidak masalah." Setelah itu, Lisa menarik Damar ke salah satu tempat duduk. Kemudian dengan wajah sedikit malu dia meminta, "Kalau begitu, bisa lepaskan pakaianmu." Damar terkejut. "Berhubung tujuan utama kami adalah untuk menggambar garis otot," Lisa dengan cepat memberi alasan. Damar melihat mereka masing-masing, "Itu. Kami saja tidak merasa malu. Kenapa kamu justru malu-malu?" ujar Audrey yang berdiri di sebelah Lisa sambil tertawa kecil. Angga tidak mengatakan apa-apa, hanya saja tatapan matanya sangat tidak enak dilihat. Dia sudah kenal lama dengan Lisa tapi Lisa tidak pernah menggunakan cara bicara seperti itu padanya. Sebagian besar, saat dia dan Lisa berbincang-bincang, nada bicara Lisa terasa dingin dan acuh tak acuh. Apalagi menunjukkan ekspresi wajah memerah dan malu-malu seperti itu. Amarah Angga semakin meluap. Sedangkan di sebelah, Damar berdeham ringan. "Bagiku sih tidak masalah. Hanya saja aku takut. Setelah aku buka, kalian akan jatuh cinta padaku." "Cih," kata Audrey pelan. Lisa melanjutkan, "Kalau begitu, tolong ya. Hanya perlu pakai sebuah pakaian dalam saja sudah cukup. Kami juga harus mempersiapkan alat lukis terlebih dahulu jadi kamu bisa lepaskan pakaianmu sekarang. Setelah kamu lepaskan, nanti aku kembali untuk menentukan pose yang cocok." Damar dapat merasa ada sedikit godaan dari nada bicara Lisa. Untuk menutupinya, dia dengan sengaja berdeham. Wajah Lisa langsung memerah, kemudian dia langsung menarik Audrey pergi. Angga masih berdiri di tempat yang sama. Lalu dia membawa kanvas lukis dan menegakkannya di atas isel. Kemudian dia berjalan dan berdiri di sebelah Damar. "Hei Damar, ke depannya jauhi Lisa. Di masa depan, Lisa hanya bisa jadi pacarku, dan menjadi istriku." "Oh,
Damar menyentuh hidungnya pelan. Waktu itu, saat aku bertemu dengan Hans, sepertinya dia juga mengatakan kata-kata yang sama. Raut wajah Angga perlahan berubah lalu dengan senyum dingin dia menjawab, itu adalah pertarunganku dengan dia. Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Yang penting, ke depannya menjauhlah dari Lisa. Atas dasar apa? Tanya Damar balik. Karena di sini adalah kota LH dan aku adalah ahli waris ketiga keluarga Ardiansyah. Teriak Angga keras. Kemudian dia tertawa dingin. Asalkan aku mau, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Damar mengangkat bahu tanda tidak peduli. Kalau begitu, sekarang juga coba bunuh aku. Kamu, raut wajah Angga berubah 180 derajat. Raut wajahnya saat ini sangat jelek tapi setelah beberapa saat Angga membuka mulut, kamu baru saja keluar dari penjara. Pasti kamu tidak memiliki pekerjaan, kan? Aku akan memberimu uang dan mengatur pekerjaan untukmu. Setelah itu bagaimana kalau kamu jauhi Lisa? Bukannya kamu ini hanya seorang mahasiswa. Memangnya ada uang? Tanya Damar mencibir. Wajah Angga menunjukkan kearoganan. Uang saku yang aku terima setiap tahun di atas 2 miliar. Bukan angka yang bisa kamu bayangkan. Aku bisa memberimu pekerjaan dengan gaji 20 juta per bulan. Dengan uang segitu, kamu bisa hidup santai di kota LH. Coba bilang kamu mau harga berapa? Damar melirik Angga sejenak kemudian menjawab, maaf, aku tidak tertarik. Ayahku adalah wakil presiden di Navis Group, setiap tahun gajinya di atas 2 miliar. Aku cukup dengan menggerogoti uangnya. Kamu, melihat Damar yang keras kepala, Angga tersenyum dingin, dasar tidak tahu diri. Lalu kenapa? Memangnya kamu bisa apa? Kamu mau memelototi aku sampai mati? Atau menyemprot aku dengan mulutmu sampai mati? Tanya Damar dengan nada meremehkan, lalu melanjutkan, sebenarnya aku cukup kagum dengan orang berwajah tebal sepertimu. Lisa sangat jelas tidak menyukaimu, bahkan dia tidak peduli tentang dirimu. Kalau bukan karena posisimu sebagai garis utama keluarga Ardiansyah, dia pasti sudah menendangmu jauh-jauh. Sekarang hanya kamu yang masih keras kepala menempel padanya. Kata-kata Damar barusan langsung menjadi pisau tajam yang menusuk-nusuk hati Angga. Wajah Angga jelas-jelas terlihat tidak senang dan dia merasa sangat marah tapi dia tahu dia tidak boleh melepaskan amarahnya di sini. Dia hanya bisa memelototi Damar terus-menerus sambil menggertakkan gigi. Damar mengangkat bahu tanda tidak tertarik, lalu melepaskan pakaiannya, memperlihatkan otot-otot yang kuat dan tegap. Kemudian dia melepaskan celananya, menyisakan sebuah pakaian dalam lalu duduk di kursi dengan santai. Baik, bagus. Angga menggigit bibir sambil mengatakan, Damar, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu tahu apa akibatnya mengusik barang milikku di kota LH ini. Damar mengangkat bahunya acuh tak acuh. Setelah itu, Lisa dan Audrey masuk sambil membawa peralatan melukis mereka. Melihat Damar tanpa pakaian sudah duduk di kursi, wajah Lisa langsung memerah. Audrey berseru di sebelah Lisa dengan ekspresi kagum. Wah, postur tubuhmu ternyata memang bagus. Damar hanya bisa terdiam. Dengan wajah memerah, Lisa berjalan menuju Damar lalu berbisik, kamu duduk dulu sebentar, aku akan mengurus posemu. Lalu Lisa mulai mengatur pose yang bagus untuk Damar. Damar dapat merasakan napas Lisa terasa lebih berat dari biasanya. Bahkan dia dapat mendengar detak jantung Lisa yang berdegup kencang. Ternyata memang masih gadis kecil. Dalam hati Damar menghela napas sejenak. Kalau dia adalah Retros, aku yakin dia akan langsung menerkamku. Mengingat tentang postur memesona dari Retros, Damar tanpa sadar menelan ludah. Haha, tidak jauh dari mereka, Audrey sepertinya dapat melihat semua dengan jelas lalu tertawa lepas. Setelah menetapkan pose, Lisa berjalan meninggalkan Damar, tetap dengan wajah memerah. Dia duduk di depan kanvas lalu menarik napas panjang. Pertahankan pose ini dan jangan bergerak. Kami akan mulai melukis. Di saat Damar membantu Lisa sebagai manekin, Second berdiri di depan pintu Bank Royal Kota LH. Sambil memegang kacamata hitam yang dia pakai, dia memasuki bank. Selamat datang, apa ada yang bisa saya bantu? Di lobi bank yang luas, seseorang dengan cepat datang menyambutnya. Second melirik wanita itu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna biru dari dalam tas dengan pelan dia memerintah, panggil orang yang paling berkuasa di bank ini ke sini. Wanita yang menyambutnya melihat kartu berwarna biru tersebut dan raut wajahnya langsung berubah. Bersambung.